Seperti yang tadi saya utarakan, peran pertama biostatistika yang dimainkan di bidang kesehatan adalah menentukan ukuran sampel. Lalu yang kedua, teknik pengambilan sampel yang tepat digunakan untuk misalnya memilih 1000 di antara sebut saja 10.000 subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel macamnya banyak. Yang pertama adalah simple random sampling, sampling acak sederhana, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tiap-tiap subjek penelitian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih. Teknik ini kita pilih kalau memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, populasinya harus homogen. Yang kedua, lokasi penelitian tidak tersebar secara geografis. Yang ketiga, tersedia sampling frame, tersedia kerangka sampel, tersedia daftar, tersedia list dari subjek penelitian. Jika ketiga syarat ini dipenuhi, maka simple random sampling itu cocok digunakan untuk memilih 1000 di antara 10.000. Lalu bagaimana kalau populasinya justru heterogen? Kalau syarat yang pertama, kalau syarat yang pertama tidak dipenuhi, yaitu populasinya heterogen, maka kita perlu menggunakan teknik sampling yang lain, yaitu stratified random sampling. Sampling berstrata. Begitu juga kalau lokasi penelitian itu wilayahnya luas, penelitiannya tersebar secara geografis, maka cluster sampling yang cocok digunakan. Peran yang ketiga, dengan biostatistika kita akan mampu melakukan randomisasi, tepatnya random assignment. Siapa anak balita yang harus diberi vitamin A dosis tinggi, siapa anak balita yang harus diberi vitamin A dosis rendah, kita lakukan secara random. Siapa penduduk yang usianya di atas 20 tahun yang harus minum buah sirsat setiap hari selama 3 bulan, siapa yang tidak, kita lakukan secara random agar supaya peneliti dalam menjalankan penelitiannya itu tidak bias. Peneliti tidak sembarangan melakukan penelitian, tapi dibatasi dengan randomisasi. Kalau anak balita setelah dilakukan randomisasi kok dapatnya vitamin A dosis tinggi,
ya dia kita kasih dosis tinggi. Anak balita yang lain kalau dilakukan randomisasi dapatnya dosis rendah, dikasih dosis rendah. Ini supaya penelitiannya adil, fair ya, berjalan seperti apa adanya. Tidak cukup itu 3 peran biostatistika. Dengan biostatistika kita akan mampu melakukan cek kualitas data. Data yang kita punyai itu kualitasnya terjamin atau tidak. Apakah data hasil penelitian kita itu ada yang tidak masuk akal, ada extreme value, ada outlier. Nah, kalau kita punya data yang seperti itu dan data yang outlier, data yang extreme value itu karena kesalahan operator dalam memasukkan data, maka datanya kita perbaiki dulu sebelum kita olah lebih lanjut. Kemudian peran yang kelima biostatistika. Dengan biostatistika kita akan mampu memilih uji statistik apa toh yang cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Uji statistik apa toh yang cocok digunakan untuk mengatakan bahwa anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi setiap 4 bulan sekali selama 2 tahun itu derajat kesehatannya lebih bagus dibandingkan anak balita yang dapat vitamin A dosis rendah. Yang vitamin A dosis rendah pun didistribusikan setiap 4 bulan sekali selama 2 tahun. Apakah kita menggunakan uji one sample test, independent sample test, dependent sample test, chi-square test, Fisher exact test, dan tes-tes yang lainnya lagi. Itulah beberapa peran biostatistika yang dimainkan dalam penelitian di bidang kesehatan. Tabel ini merupakan tabel yang bisa digunakan untuk menentukan uji statistik apa toh yang cocok digunakan. Ada independent test, dependent sample test, ada one way ANOVA, two way ANOVA, repeated measurement ANOVA, dan yang lainnya lagi. Ini yang tadi peran yang terakhir biostatistika yang dimainkan di bidang kesehatan. Nah, belajar biostatistika tidak hanya 5 peran tadi yang pelajari. Kebutuhan biostatistika tidak hanya 4 itu tadi, tapi ada hal lain yang perlu kita ketahui, bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Glenn tahun 89 menunjukkan bahwa 55-75% artikel-artikel yang dipublish di medical journal tahun 50-an itu salah dalam menggunakan biostatistika. Tahun 60-an sudah turun 40% sampai sekian persen. Ya, walaupun sudah turun, tapi salahnya masih tinggi. Tahun 70-an pun demikian, walaupun sudah turun 30-50%, tapi kesalahan yang seperti ini masih tinggi. Baik. Bagaimana dengan tahun-tahun yang lebih akhir, karena Glenn ini kan melakukan penelitian di tahun 89. Lalu Erkan dan kawan-kawan
melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Glenn, tapi tahun 2007, yang relatif lebih baru dibandingkan yang dilakukan oleh Glenn. Hanya saja Erkan dan kawan-kawan hanya mengkaji, mereview dua jurnal, yaitu jurnal yang berwarna merah dan jurnal yang berwarna biru. Kemudian hasil yang diperoleh oleh Erkan dan kawan-kawan menunjukkan bahwa 40% dari 164 artikel yang dipublish di jurnal berwarna merah itu pun mengalami hal yang sama, yaitu salah dalam menggunakan biostatistika, dan salahnya tidak salah yang ringan, ini salah yang fatal, dosa yang besar yang tidak diampuni. Nah, gitu ya. Ini artinya kesalahannya itu fatal, harusnya pakai dependent sample test, pakainya independent sample test. Baik, untuk yang jurnal berwarna biru, ini kondisinya lebih baik dibanding tingkat yang berwarna merah, yaitu hanya 19% dari 145 artikel yang dipublish di medical jurnal itu salah dalam menggunakan biostatistika, dan salahnya itu fatal. Hasilnya hanya turun ya persen kesalahannya, tapi di jurnal berwarna hijau ini %79 ya, hampir 80%-nya salah dalam menggunakan biostatistika. Lalu kesalahan apa atau yang sering dilakukan peneliti pada saat peneliti mempublish di medical journal? Maka Strassak dan kawan-kawan mencatat ada 47 macam kesalahan yang biasa dilakukan pada saat peneliti mengupdate penelitiannya berdasarkan biostatistika. Ini macam kesalahannya kalau menurut Strassak itu dibedakan menjadi yang kesehatan. Sekarang kita mulai dari tahap awal belajar biostatistika. Kalau statistika di uji statistik yang cocok digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, memilih uji statistik ini itu tergantung pada skala pengukuran variabel respon kita, skala pengukuran variabel outcome kita, skala pengukuran variabel dependent kita. Oleh sebab itu, di awal pertemuan biostatistika
kita perlu belajar mengenai skala pengukuran dari variabel respon kita. Skala pengukuran dibedakan menjadi 4 skala pengukuran. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat rasio. Kapan data dikatakan mengikuti skala pengukuran nominal? Ini yang derajatnya paling rendah. Data dikatakan mengikuti skala pengukuran nominal kalau data hasil penelitian kita hanya digunakan untuk mengkategori saja, mengklasifikasi saja, menggolongkan saja. Di antara tiap kategori, tiap golongan, tiap klasifikasi itu tidak ada urutannya. Contohnya, skala pengukuran nominal adalah golongan darah. Golongan darah pasien bisa punya golongan darah A, B, AB maupun O. A, B, AB, dan O ini berupa data yang kategorikal. Tiap kategori tidak ada urutan. Beda lagi ceritanya kalau misalnya ada pasien yang rawat inap di Rumah Sakit Sarjito. Pasien yang rawat inap itu bisa dikategorikan menjadi misalnya stadium dari penyakitnya. Stadium penyakitnya, misalnya pasien yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito ini stadium misalnya 1 atau 2, 3, 4. Ini kalau ada pasien yang masuk stadium 4 misalnya, ini yang sudah sangat parah ya dibandingkan dengan stadium yang sebelumnya. Ini artinya ada tingkatan. Yang stadium 4 ini yang sudah sangat parah, stadium 3 misalnya parah, ini masih belum begitu parah, ini masih ringan misalnya. Ini ada tingkatannya. Kalau ada tingkatannya, itu masuk skala pengukuran yang ordinal. Yang ordinal itu seperti nominal, tapi dalam tiap kategori ini ada urutannya. Kalau yang nominal tidak ada urutannya. Kalau ini ada urutan. Masuk skala pengukuran yang ordinal. Nah, di luar ini, data yang berupa angka, data yang numerik, itu dinamakan skala pengukurannya interval rasio. Nah, saya tidak membedakan skala pengukuran interval maupun rasio. Memang ada beberapa buku yang mengatakan interval dan rasio itu berbeda. Kalau saya pilih sama. Bedanya apa toh? Bedanya satu-satunya beda, kelihatan kesamaannya, yaitu titik nolnya tetap atau titik nolnya tidak tetap. Kalau titik nolnya tetap, skalanya rasio. Kalau tidak tetap, skalanya itu interval. Itu satu-satunya beda.
Nah, titik nol itu yang seperti apa? Kalau di Jogja, titik nol kan ada di Malioboro ya, walaupun direnovasi kan tidak dipindah di UGM gitu, sehingga titik nolnya tetap. Tapi bukan itu yang dimaksudkan titik nol. Yang dimaksudkan titik nol adalah contoh yang sering digunakan untuk mengatakan titik nol tetap atau tidak adalah misalnya temperatur 0 derajat Celcius apakah sama dengan 0 derajat Fahrenheit. 0 derajat Celcius apakah sama dengan 0 derajat Fahrenheit? Saudara Robinson Putra. Robinson Putra ada di kelas. Iya Pak. 0 derajat Celcius sama dengan 0 derajat Fahrenheit kan? Tidak Pak, beda. Ya, ini tidak. Harusnya berapa? 32 ya. 32 derajat Fahrenheit. Nah, ini yang menunjukkan titik nolnya tidak tetap. Kalau tangan kiri saya misalnya itu 0 derajat Celcius di sini. Nah, tangan kanan saya 0 derajat Fahrenheit kan tidak di sini ya. Jadi ini berubah. Ini maksudnya titik nolnya tidak tetap. Nah, yang seperti ini itu masuk skala pengukuran yang interval. Kalau titik nolnya yang tetap, contohnya 0 kilogram sama dengan 0 ons, 0 pada ini, maka khususnya untuk saya dalam kuliah biostatistika ini tidak saya bedakan, sehingga di kemudian hari kalau saya mengatakan ada data yang skalanya interval, itu yang saya maksudkan rasio. Kalau saya mengatakan rasio juga interval. Itu skala pengukuran ini memegang peran penting dalam pemilihan uji statistik. Contohnya seperti apa? Contohnya begini, kalau kita ingin membandingkan dua macam obat, membandingkan dua metode pembelajaran, membandingkan dua metode operasi, ya sama seperti ini ya, obat standar, obat baru. Obat standar itu obat yang ada di pasaran, obat yang sudah digunakan bertahun-tahun, obat yang harganya murah. Sementara obat baru itu obat yang didesain sedemikian rupa, efek sampingnya kecil tapi harganya lebih mahal. Maka pertanyaan penelitian kita adalah, apakah obat baru lebih efektif dibandingkan obat standar? Ini pertanyaan penelitian. Kalau hipotesisnya obat baru lebih efektif dibandingkan obat standar. Uji statistik apa atau yang cocok digunakan untuk mengatakan bahwa obat baru lebih obat standar, maka ini akan ada banyak uji statistik. Umpan si operasional
standar obat baru berapa jam sembuh, berapa menit akan sembuh, berapa detik akan sembuh. Nah, kata yang satu hanya dari jam detik, ini skalanya rasio. Data berupa angka, data numerik. Maka baru dikatakan lebih efektif dengan obat standar kalau pasien yang minum kecepatan sembuh pasien yang minum obat baru kecil dibandingkan kecepatan sembuh pasien yang minum obat standar. Membandingkan dua rata-rata kecepatan sembuhnya skala rasio. Nah, kalau di statistik yang cocok untuk beberapa syarat tentunya, yaitu variabel interestnya, variabel responnya, variabel outcome-nya, variabel dependentnya harus diukur dalam skala yang rasio. Nah, dalam contoh ini tadi, kecepatan sembuh dalam satuan jam, ini skalanya rasio. Beda lagi ceritanya kalau efektif diukur dalam skala yang misalnya nominal, skala yang nominal. Efektif diukur dalam skala yang nominal. Yang kedua, pengertian efektif skala nominal, misalnya pasien yang minum obat standar, jawabannya itu sembuh atau tidak sembuh. Sembuh, tidak sembuh. Skalanya nominal. Di antara sekian banyak pasien yang minum obat standar, siapa yang sembuh, siapa yang tidak. Di antara sekian banyak pasien yang minum obat baru, siapa yang sembuh, siapa yang tidak. Skalanya nominal. Maka uji statistik yang cocok digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian kita itu tidak independent test. Karena kalau independent sample test itu skalanya harus rasio. Sementara di sini nominal. Maka kalau skalanya nominal, uji statistik yang cocok diantaranya adalah chi-square test. Chi-square test. Bagaimana kalau efektif diukur dalam skala yang ordinal? Kalau efektif diukur dalam skala yang ordinal, maka uji statistik yang cocok digunakan bukan independent sample test, bukan chi-square test, tapi menggunakan Mann-Whitney test. Nah, dengan skala pengukuran yang berbeda-beda dari variabel interest kita yang efektif tadi, maka uji statistiknya ini berbeda-beda. Membandingkan obat standar dan obat baru,
yang tampak di layar kita, slide kita ini sudah ada 3 uji statistik. Bahkan tidak hanya 3, ini bisa lebih dari 3. Itulah kenapa tadi kita perlu belajar skala pengukuran. Ini diukur pakai skala nominal, membandingkan obat standar obat baru, ini tadi Chi-square test, efektif diukur dalam skala yang ordinal, Mann-Whitney test, skala interval rasio, ini independent sampel test. Kalau syarat-syarat yang lain dipenuhi, kalau tidak bisa diganti juga dengan Mann-Whitney test. Baik, ini skala pengukuran. Seperti yang tadi saya utarakan, kalau obat standar ini sembuh tidak sembuh, maka ujinya adalah Chi-square test seperti yang terlihat di dalam slide ini. Itu pentingnya kita mempelajari skala pengukuran. Baik. Pertemuan yang pertama, kalau tidak salah, saya sudah mengutarakan bahwa biostatistika itu dibedakan menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah biostatistika deskriptif, yang meliputi bagaimana cara kita bisa mengumpulkan data, bagaimana cara kita bisa meringkaskan data, bagaimana cara kita bisa menyajikan data, dan bagaimana cara kita bisa memanfaatkan ukuran numerik dari sekumpulan data. Di dalam biostatistika, cara memperoleh data bisa kita lakukan secara langsung dari subjek penelitian, bisa secara tidak langsung. Maksudnya seperti apa? Contoh ilustrasi memperoleh data secara langsung adalah anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi maupun dosis rendah, itu setiap hari diamati secara langsung apakah di antara anak balita tersebut kalau ada yang panas temperaturnya itu berapa derajat Celcius, kalau ada yang diare berapa kali dalam 1 hari, kalau ada yang makan bakso komposisi baksonya itu seperti apa, 100% tepungkah karena daging sapi mahal atau tidak seperti itu. Juga anak balita yang ikut dalam penelitian untuk melihat derajat kesehatan anak yang dapat vitamin A dosis tinggi dan dosis rendah juga diukur, ditimbang berat badannya setiap bulan selama 2 tahun. Tinggi badan diukur setiap 4 bulan sekali selama 2 tahun. Pemeriksaan laboratorium, urin, darah maupun tinja dilakukan setiap tahun sekali. Nah, semuanya itu dilakukan secara langsung. Maka memperoleh datanya secara langsung. Kalau yang tidak langsung seperti apa? Jika kita memanfaatkan data yang ada di Rumah Sakit Sarjito, pasien yang berobat di Rumah Sakit Sarjito pasti mereka punya medical record, punya rekam medis, punya nomor rekam medisnya. Lalu di rekam medis itu berisi nama pasien, jenis kelamin pasien, tekanan darah pasien, sistolik, diastolik, berat badan, tinggi badan, umur, keluarnya apa, datang ke Sarjito, yang memeriksa dokter namanya siapa, dikasih obat apa, dan seterusnya ada di medical record. Nah, kalau kita memanfaatkan data yang ada di medical record,
Maka cara memperoleh data kita, kalau kita hanya memanfaatkan saja, tidak ikut terjun dalam meriksa di situ, maka memperoleh data yang demikian dikatakan secara tidak langsung. Begitu juga di UGM banyak pusat penelitian, pusat studi penelitian. Di pusat studi penelitian banyak penelitian-penelitian yang dilakukan apabila kita memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pusat penelitian, pusat studi penelitian, maka kalau kita manfaatkan itu ya, memperoleh datanya dikatakan secara tidak langsung. Tetapi misalnya saya memanfaatkan data yang ada di pusat studi kependudukan dan kebijakan karena misalnya beberapa waktu yang lalu ikut bergabung di sana, walaupun saya tidak secara langsung terjun ke lapangan, tapi saya sebagai tim penelitian di sana, maka cara memperoleh data saya dikatakan secara langsung. Tapi kalau Anda misalnya memanfaatkan data dari pusat studi tadi, tentu saja memperoleh datanya secara tidak langsung. Baik, data yang diperoleh secara langsung maupun tidak, sebelum kita olah lebih lanjut, kita perlu meringkaskan data. Cara meringkaskan data bisa menggunakan tabel frekuensi, bisa menggunakan tabel kontingensi. Contohnya seperti apa meringkaskan data menggunakan tabel frekuensi? Seperti contoh ini, slide ini, ada 1382 karyawan suatu instansi yang ikut penelitian ini. Nah, data ini saya ambil dari penelitian mahasiswa S2 di Fakultas Kedokteran UGM. Kebetulan salah satu pembimbingnya saya. Dia melakukan penelitian yang melibatkan 1382 karyawan yang ada di instansi di Jakarta. Salah satu variabel yang diukur adalah berat badannya. Kemudian data berat badan 1382 karyawan ini sebelum diringkaskan masih raw data, masih data kasar hasil penelitian, maka tentu saja kita belum bisa mendapatkan informasi apa-apa dari data berat badan tadi. Tetapi setelah kita ringkaskan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi itu tabel asalkan ada interval kelas disertai dengan frekuensinya. Ini dinamakan tabel distribusi frekuensi. Dengan tabel distribusi frekuensi ini, beberapa informasi kita peroleh. Di antaranya yang penting adalah dengan membuat tabel frekuensi kita akan tahu sebagian besar responden kita itu beratnya antara berapa sampai berapa. Kalau masih raw data, data kasar, sulit sekali kita tahu sebagian besar responden kita itu penghasilannya berapa sampai berapa. Sebagian besar responden kita itu tinggi badannya antara berapa sampai berapa. Kalau dalam contoh ini yang kita lihat berat badannya, yaitu sebagian besar responden kita beratnya antara
50 sampai kurang dari 60. Ini salah satu informasi yang kita peroleh dari data yang sudah kita ringkaskan dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, membuat tabel seperti ini sekarang ini ya sangat mudah ya dengan menggunakan paket program statistik, misalnya menggunakan SAS, Statistik Analysis System, Statistical Analysis System, SAS, atau menggunakan Stata, Statistical Analysis, atau menggunakan paket program BMDP, Biomedical Data Program, atau menggunakan paket program SPSS atau paket program yang lainnya, maka membuat tabel frekuensi ini sangat cepat. Kalau dulu sebelum paket program berkembang dengan pesat, maka kita perlu mengurutkan data dari berat badan yang paling kecil sampai terbesar. Lalu kita perlu menentukan berapa banyaknya kelas interval, berapa lebar intervalnya, baru kita tahu bahwa yang beratnya antara 30 sampai kurang 40 ada 39 dan seterusnya. Yang lalu seperti itu. Tapi sekarang ini kalau kita manfaatkan salah satu paket program statistik, maka membuat tabel frekuensi itu sangat cepat. Sehingga kita dapatkan seperti ini, salah satu manfaatnya adalah dengan membuat tabel frekuensi kita akan tahu sebagian besar responden kita itu beratnya antara berapa sampai berapa. Baik, walaupun yang dinamakan tabel frekuensi itu hanya cukup dengan 2 kolom pertama, yaitu interval kelas dan frekuensi kelasnya, tapi saya menganjurkan kalau membuat tabel frekuensi, ya sebaiknya dilengkapi dengan kolom yang ketiga ya, dalam bentuk persentase. Nah, 2 kolom cukup, tapi sempurnanya adalah ditambah kolom persentasenya. Ya, kalau di Indonesia 2 anak cukup, 3 misalnya sempurna. Jadi ini 3 kolom itu dibutuhkan. Kalau kolom yang lain ini ada boleh, tidak pun tidak apa-apa karena menggunakan paket program sehingga dilengkapi dengan kolom yang lain. Baik. Lalu tabel frekuensi itu dipilih kalau yang ingin kita ringkaskan itu melibatkan satu variabel. Dalam contoh ini variabel berat badan. Nanti kalau kita punya variabel tinggi badan pun dengan cara yang sama. Kalau kita punya penghasilan itu hanya penghasilan saja pun menggunakan tabel frekuensi. Kalau tabel kontingensi ini digunakan untuk meringkaskan data yang melibatkan lebih dari 2 atau lebih variabel. Kalau ini kalau frekuensi hanya satu variabel berat badan saja, variabel tinggi badan saja, variabel misalnya tingkat pendidikan saja, itu tabel frekuensi, tapi kalau 2 atau lebih nanti tabel kontingensi. Baik, berat badan ini berupa data yang data yang kuantitatif. Kalau datanya kualitatif seperti tingkat pendidikan, bisakah kita membuat tabel frekuensi? Nah, Saudara Caroline Lije Ovandini, kalau variabelnya itu tingkat pendidikan yang datanya kualitatif, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bisakah kita membuat tabel distribusi frekuensi? Saudara Caroline?
kelas sana ya, ini ada di kelas. Maaf, apakah saya terdengar, Pak? Maaf, agak keras sedikit. Menurut saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Saudara Sylvia Stefani. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Saudara Estia Khairul bisa. Ada di kelas kan? Saudara Mastura Ayat. Pak, Tingkat menurut saya kalau kualitatif bisa, Pak. kalau berat badan ini tadi kan data yang kuantitatif ya, data berupa angka berat badan dalam kilogram. Tingkat pendidikan itu berupa data yang kualitatif, SD, SMP, SMA perguruan tinggi. Apakah bisa kita bikin tabel frekuensi? Tentu saja bisa ya. Contohnya ini tabel frekuensi untuk tingkat pendidikan. Contoh ini, ilustrasi ini data penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Pusat Studi Kependudukan beserta saya melakukan penelitian yang melibatkan 10 provinsi dan 10 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, dalam contoh ini di kota Jogja, yang terpilih kota Jogja. Respondennya adalah wali kota beserta jajarannya, DPR beserta jajarannya, pemuka masyarakat, wartawan, LSM, pengusaha. Responden yang seperti itu kita pilih karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata pemerintahan di kota Jogja itu seperti apa. Nah, tata pemerintahnya itu seberapa bersih misalnya. Nah, ada sekian banyak variabel yang kita peroleh dari sekian banyak responden. Salah satunya yang saya ambil adalah tingkat pendidikan responden yang macamnya tadi adalah wali kota beserta jajarannya, DPR beserta jajarannya, pengusaha, pemuka masyarakat, wartawan, LSM. Seterusnya tadi itu dipilih minimum sebetulnya 90 responden. Di kota Jogja ini yang terpilih ada 91 responden. Di antara 91 responden tidak ada satupun responden yang tingkat pendidikannya SD maupun SMP. Ini paling rendah itu SMA, ada 6, diploma dan seterusnya. Lalu manfaat apa yang bisa kita ambil dari tabel frekuensi ini? Manfaat yang bisa kita ambil adalah dengan membuat tabel frekuensi kita akan tahu tidak ada satupun responden yang tingkat pendidikannya SD maupun SMP. Sebagian besar adalah S1,
bahkan ada S3 sebanyak 5,5%-nya. Itulah manfaat yang bisa kita ambil dengan membuat tabel frekuensi. Bagaimana kalau yang kita punyai, yang mau kita ringkaskan, tidak hanya melibatkan satu variabel tingkat pendidikan saja, tidak hanya melibatkan berat badan saja, tapi kita bisa melibatkan 2 variabel atau lebih. Contohnya di sini, kalau kita ingin melihat hubungan merokok dengan kanker paru, merokok sebagai faktor risiko terhadap kanker paru, 2 variabel, merokok kategorinya ya merokok, tidak merokok, kanker paru, ya kanker paru, tidak kanker paru. Maka meringkaskan data yang melibatkan 2 variabel ini tidak pakai tabel frekuensi, tapi menggunakan tabel kontingensi. Ini yang paling sederhana. Kalau nanti ada variabel yang ketiga, misalnya melihat hubungan merokok dengan kanker paru di breakdown jenis kelamin, katakanlah begitu, maka masih tabel kontingensi, tapi melibatkan 3 variabel, merokok, kanker paru, dan jenis kelamin dari subjek penelitian kita. Contoh yang lain, kalau kita ingin melihat apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan prestasi kerja, ini melibatkan 2 variabel. Logikanya kalau tingkat pendidikannya rendah, maka persen prestasi kerja yang buruk mestinya akan lebih tinggi dibandingkan yang tingkat pendidikannya tinggi. Begitu juga untuk yang merokok dengan kanker paru, risiko orang yang merokok akan terkena kanker paru mestinya ya, persentasenya akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok akan kena kanker paru. Nah, uji statistik apa yang cocok digunakan? Di belakang nanti kita akan belajar banyak uji statistik. Ini yang dinamakan peringkasan data. Setelah data kita ringkaskan, dalam biostatistika kita perlu melanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data macamnya banyak. Dimulai dari histogram, bar chart, normal, probability plot. Kapan kita gunakan histogram, kapan bar chart, kapan box plot, ini coba kita bedakan menjadi 2 bagian. Kalau data yang kita punya itu kualitatif, data ini ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Data ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Contoh data kualitatif, kalau kita melakukan penelitian, alat ukur penelitian kita itu instrumen penelitian kita berupa kuesioner, maka di dalam kuesioner itu terdiri atas sekian banyak pertanyaan atau item-item pertanyaan, seperti contoh jenis kelamin, laki-laki, perempuan, itu datanya kualitatif. Golongan darah subjek penelitian AB, AB, dan O kualitatif. Tingkat pendidikan subjek penelitian, tingkat pendidikan responden, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, data yang kualitatif.
jenis pekerjaan responden, pegawai negeri sipil, wira swasta, petani, buruh, nelayan, itu data yang kualitatif juga. Sedangkan data yang kuantitatif, misalnya berat badan dalam kilogram, kuantitatif. Tinggi badan dalam sentimeter, kuantitatif. Tekanan darah dalam milimeter Hg, ini kuantitatif. Kadar kadar Hb dalam gram persen, ini data yang kuantitatif. Temperatur dalam derajat Celcius, ini kuantitatif. Umur dalam tahun, data yang kuantitatif. Nah, data yang kualitatif, data yang tidak berupa angka, penyajiannya menggunakan bar chart atau menggunakan pie chart. Sedangkan yang di luar ini, di luar yang merah, itu untuk menyajikan data yang kuantitatif. Ambil contoh, kalau kita punya data mengenai jenis pekerjaan responden, jenis pekerjaan responden ini data yang kualitatif, kategorinya bisa bermacam-macam. Di dalam slide ini, PNS, ABRI, swasta, wira swasta, buruh, dagang, ibu rumah tangga, dan yang lain, data kualitatif, maka penyajiannya adalah menggunakan bar chart, diagram batang, dengan sumbu mendatarnya berupa kategori dari jenis pekerjaan. Sumbu tegaknya ini frekuensinya. Maksudnya adalah di dalam contoh ini ada 100 responden yang pekerjaannya PNS, ABRI, ada 200 responden yang yang swasta, ada 750 responden yang ibu rumah tangga. Yang kedua adalah menggunakan pie chart, diagram lingkaran. Untuk data yang kualitatif juga di dalam contoh ini adalah tingkat pendidikan responden yang kategorinya tidak sekolah, tidak tamat SD, sampai tamat perguruan tinggi. Yang membedakan dengan bar chart, kalau pie chart umumnya ini luas-luas di bagian lingkaran, ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya yang tidak sekolah, ini ada sebut saja 1% responden. Yang tidak tamat SD ada 10% dan seterusnya. Kalau persen-persen ini kita combine, maka total luas lingkaran ini ada 100%. Anda boleh menggunakan bar chart, boleh menggunakan pie chart untuk menyajikan data yang kualitatif. Bukan berarti pie chart derajatnya lebih tinggi dibandingkan bar chart, karena pie chart berwarna-warni, sementara bar chart tidak seperti itu. Boleh memilih bar chart atau pie chart, bahkan di dalam suatu penelitian kedua-duanya bisa ditampilkan dalam suatu laporan hasil penelitian. Nah, di luar ini, di luar data yang kualitatif, yaitu data yang kuantitatif, bisa menggunakan histogram.
Salah satu manfaat dari histogram adalah dengan membuat histogram kita akan tahu sebaran datanya itu simetris atau tidak. Maksudnya simetris adalah kalau histogram ini kita potong tengah, kita lipat relatif sama. Berarti datanya sebarannya simetris. Nah, data yang simetris ditambah dengan ujung-ujung histogram kita hubungkan berbentuk lonceng, simetris berbentuk lonceng, data dikatakan mengikuti distribusi normal. Salah satu manfaat yang bisa kita ambil dari histogram adalah histogram bisa digunakan untuk mendeteksi apakah data kita itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Data dikatakan mengikuti distribusi normal, ada banyak ciri, diantaranya adalah sebaran datanya simetris, ini kalau dipotong tengah dilipat sama, lalu berbentuk lonceng, berbentuk genta, ini dikatakan data mengikuti distribusi normal. Begitu juga untuk box plot pun bisa digunakan untuk mendeteksi data mengikuti distribusi normal atau tidak dengan perlu mengetahui 5 informasi, yaitu data yang terkecil minimum, data yang terbesar maksimum. Kita perlu tahu kuartil 1, perlu tahu kuartil kedua atau median, perlu tahu kuartil yang ketiga. Untuk mengatakan data itu simetris atau tidak sebarannya, maka dari box plot itu bisa ketahuan bahwa kalau ini kita potong tengah lewat median, lewat kuartil kedua, kalau dilipat relatif sama, dikatakan simetris. Kemudian simetris yang berbentuk lonceng, datanya dikatakan mengikuti sebaran. Dan masih banyak data yang plot yang lain yang khusus digunakan untuk mendeteksi data kita itu mengikuti sebaran normal atau tidak. Plotnya adalah normal probability plot, biasa dikenal dengan nama PP plot. Kalau titik-titik yang kita peroleh dari paket program itu dekat dengan garis lurus, maka data yang demikian ini dikatakan mengikuti distribusi normal. Kalau ada satu titik atau lebih, kalau menurut Anda jauh dari garis diagonal, maka datanya dikatakan tidak normal. Mungkin teman yang lain kan datanya normal. Lalu ukuran dekatnya jauhnya seperti apa? Memang tidak ada ukuran yang eksak. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test atau menggunakan uji Shapiro-Wilk test. Dengan uji ini akan ada ukuran yang eksak. Data dikatakan normal lewat uji ini kalau nilai P, nilai probabilitas, istilah kerennya p-value, itu lebih dari 0,05, maka data dikatakan mengikuti distribusi normal. Tapi kalau menggunakan PP plot, itu dekat jauhnya tergantung pada siapa yang menginterpretasi. Baik, ini juga masih ada beberapa plot. Kalau di regresi, korelasi, scatter plot ini nanti bermanfaat. Kalau kita belajar survival analysis, nanti ada plot yang namanya Kaplan-Meier survival curve, ya, Kaplan-Meier survival curve, atau menggunakan log rank test, ya. Kurvanya itu seperti apa, ini nanti akan bermanfaat pada saat kita belajar analisis survival. Ya, seperti ini untuk membandingkan dua plot menggunakan log rank atas. Lalu
ukuran deskriptif yang terakhir adalah ukuran-ukuran numerik, ukuran-ukuran deskriptif, yaitu dibedakan menjadi 3 bagian besar: nilai tengah, nilai deviasi, dan sebaran data. Saya mulai dengan yang terakhir saja ini, yaitu sebaran data. Tadi sudah saya utarakan Anda, kalau ada data diplot pakai histogram, kalau dipotong tengah dilipat relatif sama, itu yang dinamakan datanya simetris. Seperti ini, kalau dipotong tengah dilipat sama, simetris. Simetris ditambah berbentuk lonceng dinamakan datanya mengikuti distribusi normal. Ini yang simetris, dan berbentuk lonceng mengikuti distribusi normal. Nah, tidak selalu data yang kita punya simetris, bisa juga menceng ke kanan, misalnya begini. Yang dinamakan menceng ke kanan, plotting dari histogram, potong tengah, dilipat kok begini, ini menceng kanan. Begitu juga bisa data itu menceng ke kiri. Ini yang dinamakan sebaran data. Kemudian ukuran yang lain, ukuran numerik lain, ukuran deskriptif lain, yaitu ada nilai tengah. Nilai tengah ini suatu nilai tengah ini suatu ukuran. Maaf, ini agak molor sedikit ya. Yang dulu perjanjian kita kan kalau sekitar 50% itu 75 menit ya, ini sudah lebih sedikit. Ini saya mau menuntaskan ini supaya biostatistika deskriptif itu sudah tuntas. Yaitu nilai tengah ada yang min macamnya, median, modus. Kalau menghitung min saya kira Anda sudah mahir ya, median, modus pun demikian. Tapi kapan min digunakan sebagai wakil, kapan median digunakan sebagai wakil dari sekumpulan data, kapan modus. Kalau kita punya sekumpulan data ya, sebut saja data, kumpulan data, kalau tidak ada extreme value-nya, maka sebaiknya min digunakan sebagai wakil. Kalau kita punya data ada extreme value-nya, misalnya ada data, kok di sini ada extreme value, ada data yang jauh berbeda dari kumpulan data yang lain, maka median sebaiknya digunakan sebagai wakil. Modus itu sebaiknya digunakan untuk mewakili data yang kualitatif. Kalau kita punya data yang kualitatif, sebaiknya modus sebagai wakil, walaupun modus bisa digunakan untuk mewakili data yang kuantitatif. Yang berikutnya adalah nilai deviasi, nilai penyimpangan, macamnya banyak, ada range, variansi, dan deviasi standar. Nilai deviasi itu suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar data menyimpang terhadap rata-ratanya. Misalkan saja kalau kita punya, kalau misalnya saya mengajar biostatistika di kelas A, kalau kita hitung rata-ratanya 70, saya mengajar biostatistika kelas yang B, diikuti sekian banyak mahasiswa, juga rata-ratanya misalnya 70. Saya mengajar biostatistika kelas C, pun rata-ratanya 70. Pertanyaan saya, kelas mana yang kemampuan biostatistikanya itu setara? Kelas A, kelas B, atau kelas C?
Muhammad Gani. Ada 3 data, kelas A, kelas B, kelas C, diikuti sekian banyak mahasiswa, dihitung rata-ratanya kelas A, B, dan C, ini 70. Kelas mana yang kemampuannya setara? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Nah, saudara Muhammad Gani. Iya Pak, Kelas mana yang kemampuan biostatistikanya setara? menurut saya ketiganya setara Pak. Ketiganya setara. Saudara Hairani Nurdin. Saudara Revita Agustin Wahyu. Ketiganya setara, Pak. Setara. Saudara Razik Ilham Amali. Karena nggak ada info lain mungkin setara kali Pak. Ya, setara juga Pak. Iya. Nah, untuk bisa mengatakan kelas mana yang kemampuannya setara dengan hanya mengetahui rata-rata saja, ini sebetulnya kita belum bisa mengatakan ketiganya itu setara. Kenapa demikian? Rata-rata 70 itu bisa di kelas A terendahnya 10, tertingginya 100, lalu yang lain nilainya di sekitar ini, kalau dihitung rata-ratanya 70. Kelas B nilai terendahnya 60, tertingginya 80, yang lain nilainya di sekitar ini, kalau dihitung itu rata-ratanya 70. Kelas C tiap-tiap mahasiswa rata-ratanya 70. Tiap mahasiswa dapat 70, rata-ratanya 70. Maka di antara 3 kelas ini, kelas yang homogen, kelas yang kemampuannya setara, tentu saja kelas C. Seperti yang tadi saya utarakan, dengan hanya tahu rata-rata saja, itu kita belum bisa mengatakan kelas mana yang kemampuannya setara. Nah, agar tahu kelas mana yang kemampuannya setara, kita perlu belajar namanya nilai penyimpangan, nilai deviasi. Di dalam contoh ini, ring. Ring itu selisih data terbesar dan terkecil. Untuk kelas C, ringnya selisih data terbesar dan terkecil. Untuk kelas C, ringnya berapa besar? Saudara Siska. Ring itu selisih data terbesar dan terkecil. Siska Wahyu Mentias. Ya Pak, maaf Pak, saya lupa belum menyalakan mikrofon. Oh iya, berapa ini? Yang data kelas C ya Pak? Iya. Kelas C-nya ini 60 dan 80 ya Pak? Kelas C itu yang bawah, yang berwarna hijau. Sebentar. Selisih data terbesar dan terkecil itu ring. Kelas C ringnya sama dengan? Yang data kelas C-nya di tempat saya nggak terlihat Pak. Oh, nggak terlihat ya? Ini hanya ada Oh, ini- 70 aja Pak. Iya, ini rata-ratanya 70 untuk kelas. Ini ada kelas A, kelas B, baiklah. Iya, Nah, untuk mungkin kelas data. A kan kalau range-nya kan 100 sama dikurangi 10, 90 kan Pak. Yang untuk kelas Iya. B 80 dikurangi 60, 20. Oh, yang saya tidak tampak ya. Yang C-nya tidak ada Pak. Oh gitu ya. Yang C-nya ini sama dengan 0 maksudnya, bukan tidak ada. Maksudnya 70 Oh. dikurangi 70 itu 0. Oh, Ring iya. sama dengan 0. Ring sama dengan 0 ini menunjukkan datanya homogen. Datanya setara, Fit. Ringnya sama dengan 0. Tidak ada variasi nilai biostatistika. Sedangkan kelas B ini sama dengan 20, makin tinggi ring, makin heterogen.
ini makin menyimpang datanya, makin bervariasi. Apalagi kelas A ini 90, makin besar ring itu makin menyimpang, makin bervariasi, makin heterogen. Itu ukuran pertama yang digunakan untuk ukuran deviasi. Lalu yang kedua bisa menggunakan variansi. Yang ketiga nanti deviasi standar. Ya, yang variansi dari sampel lambangnya adalah S kuadrat, saya kira di antara Anda sudah tahu. Deviasi standar dari sampel lambangnya S, ini karena sudah 90 menit ya. Saya kira saya cukupkan itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mohon diingatkan, variansi deviasi standar belum kita tuntaskan, walaupun di dalam PowerPoint ini sebetulnya sudah ada ya, bagaimana menghitung min, median, kuartil, modus, lalu bentuk simetris, tidak menceng kanan, menceng kiri, ring, lalu variansi sudah ada, deviasi standar, ini formulanya juga sudah ada, lalu kapan data itu dikatakan extreme value, kapan dikatakan outlier, dan ada yang menggunakan ukuran ini, ada yang menggunakan ukuran yang lebih menyangatkan lagi. Saya kira itu ya nanti dipelajari sendiri. Ya ini kalau mau pakai box plot juga kelihatan, ini ada extreme value, nanti dipelajari. Walaupun demikian, untuk depan lah mungkin saya review kembali khususnya variansi deviasi standar dan melakukan cek apakah ada data yang extreme value atau tidak. Nah, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, komentar dari Anda, monggo saja. Walaupun ini sudah lewat ya, dulu kesepakatan kita sekitar 50%. Baik, saya sambil mendokumentasikan ya. Kalau ada pertanyaan, komentar dari Anda, monggo. Permisi Pak, Oh iya, baik. untuk PPT ini kita bisa minta nggak ya Pak? Oh, Apa udah ada di semester. Oh iya, oke Bu. Ini sudah saya berikan jauh hari, jauh minggu itu. Oh.